Sinta baru saja tiba di kota kecil yang terletak di tepi danau, sebuah tempat yang dikenal dengan kabut tebal yang datang setiap malam. Pagi itu, kabut masih menyelimuti jalan-jalan kota yang sepi, menambah kesan suram pada kota yang tampaknya tidur dalam hening. Sinta, seorang jurnalis muda yang baru dipindahkan untuk menulis cerita tentang kehidupan kota kecil, tak banyak berharap pada tempat ini. Namun, suasana misterius kabut yang menutupi setiap sudut kota membuatnya merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar fenomena alam biasa. Kota ini bukan kota besar dengan hiruk-pikuk, namun ada sesuatu yang aneh tentangnya. Warga lebih sering diam dan tampak menghindar satu sama lain. Sinta dikenal sebagai jurnalis yang tidak suka menerima informasi mentah tanpa menyelidikinya lebih dalam. Merasa ada cerita yang tersembunyi di balik kabut itu. Pagi itu, dia mendapat informasi dari seorang kolega sesama jurnalis bahwa ada sebuah kasus pembunuhan aneh yang terjadi semalam. Sinta segera memutuskan untuk mengunjungi lokasi kejadian, berharap bisa mendapatkan informasi sensasional untuk artikel pertamanya di kota ini. Saat sampai di rumah korban, suasana sekitar sangat sunyi. Rumah itu terletak di pinggir kota, jauh dari keramaian. Di halaman depan rumah, tubuh seorang pria ditemukan tergeletak. Tidak ada darah yang tumpah, tidak ada tanda-tanda kekerasan fisik. Namun ekspresi wajah pria itu menunjukkan ketakutan yang mendalam, seolah-olah dia baru saja menyaksikan sesuatu yang mengerikan. "Sinta, kamu sudah melihatnya?" tanya seorang petugas polisi yang mengenalinya. "Ini yang membuat kami bingung. Tidak ada jejak pelaku, hanya jejak kaki besar yang mengarah ke hutan di belakang rumah ini. Tak ada yang tahu siapa yang melakukan ini." Jejak kaki besar yang ditemukan di sekitar tubuh pria itu menjadi petunjuk pertama. Sinta mengamati jejak-jejak itu yang tampaknya mengarah ke hutan di balik rumah. Jejak itu terlihat jelas meskipun kabut masih menyelimuti area tersebut. Namun, lebih mencurigakan lagi, di sepanjang jejak itu, tidak ada satupun petunjuk lain yang terlihat. Hanya jejak kaki besar yang tampaknya datang dari arah hutan yang dalam dan misterius. Sinta merasa ada yang tidak beres. Kejadian ini terasa jauh lebih rumit daripada pembunuhan biasa. Dia bertanya-tanya, siapa yang bisa melakukan ini dan mengapa korban tampaknya begitu takut? Apakah ini hanya pembunuhan biasa atau ada sesuatu yang lebih besar yang sedang terjadi di kota kecil ini? Beberapa warga kota yang Sinta coba ajak bicara memberi jawaban yang samar. Mereka berbicara tentang kabut yang datang setiap malam, yang mereka sebut sebagai penjaga kota. Beberapa dari mereka bahkan tampak ketakutan ketika Sinta bertanya lebih jauh tentang pembunuhan ini. Ada yang memintanya untuk tidak menggali terlalu dalam. Bahkan ada yang dengan jelas mengancam agar dia berhenti mencari tahu. Di tengah-tengah keraguan dan ketegangan itu, Sinta merasa semakin yakin bahwa pembunuhan ini hanya permulaan dari sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih gelap. Kabut, jejak kaki besar, dan ketakutan yang tersebar di antara penduduk kota hanya menambah rasa penasaran yang semakin mendorongnya untuk terus menyelidiki. Saat matahari mulai terbenam dan kabut mulai mengelilingi kota, Sinta tahu bahwa ini bukan hanya tentang pembunuhan biasa. Ada misteri yang lebih dalam, dan kabut yang menyelimuti kota kecil ini sepertinya menyimpan lebih banyak rahasia daripada yang bisa ia bayangkan. Sinta kembali ke lokasi pembunuhan pagi itu. Perasaan gelisah menyelimutinya. Kabut yang semakin tebal hanya memperburuk suasana, memberi kesan bahwa kota ini seolah menutupi rahasia yang jauh lebih dalam. Dia memeriksa kembali jejak kaki besar yang ditemukan di sekitar tubuh korban. Jejak-jejak itu tampak jelas, meskipun sedikit kabur karena kabut yang datang semakin lebat. Jejak tersebut mengarah ke hutan di balik rumah korban, menuju sebuah bangunan tua yang sudah lama terbengkalai. Sinta mengamati bangunan itu dari kejauhan. Tampaknya sudah lama tidak dihuni. Dindingnya hampir runtuh, dan pintu utama yang terbuat dari kayu sudah patah. Bangunan itu tampaknya tidak pernah dirawat dan terlupakan oleh waktu. Namun ada sesuatu yang aneh. Meskipun bangunan itu sepi, Sinta merasa seperti ada yang mengawasi dari dalam. Satu hal yang jelas, bangunan ini menyimpan banyak kenangan dan mungkin juga rahasia gelap. Dengan langkah hati-hati, Sinta memutuskan untuk mendekat. Kabut semakin mengental di sekitar bangunan tua itu, menambah kesan angker dan menakutkan. Ketika Sinta membuka pintu yang sedikit terbuka,
suara berderak terdengar mengerikan, seolah bangunan itu sendiri mengeluh. Di dalam, bau lembab dan bau tanah menyengat hidungnya. Sinta berjalan perlahan memasuki ruang depan yang tampaknya pernah menjadi ruang keluarga. Hanya ada beberapa barang usang yang tersisa dan banyak debu yang menutupi lantai. Namun, yang menarik perhatiannya adalah sebuah gambar besar di dinding yang tampaknya sudah lama pudar. Gambar itu menggambarkan sebuah keluarga, tetapi wajah mereka tampak buram, seolah dipengaruhi oleh waktu atau sesuatu yang lebih jahat. Sinta merasa aneh ketika melihat gambar itu, seolah ada sesuatu yang tidak sesuai. Tanpa disadari, Sinta sudah melangkah lebih dalam ke dalam bangunan itu, menuju ruang belakang. Di sana, dia menemukan sebuah tangga kayu menuju ruang bawah tanah. Tanpa berpikir panjang, dia turun ke bawah, meskipun perasaan takut mulai mencekam. Di bawah sana, kondisi ruangannya semakin suram. Kelembapan tinggi dan udara yang dingin menyelimutinya, membuat Sinta merinding. Namun, apa yang ditemukan Sinta di ruang bawah tanah itu lebih mengerikan. Dindingnya dipenuhi dengan simbol-simbol kuno yang tampaknya berhubungan dengan ritual-ritual yang tidak pernah ia dengar sebelumnya. Di tengah ruang, ada meja besar dengan kain merah yang tertutup di atasnya. Di dekatnya, terdapat beberapa benda yang tampak seperti alat untuk upacara. Sebuah pisau besar, lilin-lilin yang sudah mencair, dan banyak benda-benda lain yang menambah kesan menyeramkan di ruang itu. Sinta merasa jantungnya berdegup kencang. Apa yang dia temui ini jauh lebih gelap dari yang dia bayangkan. Seperti ada sesuatu yang mengancam di balik setiap sudut ruangan itu. Saat dia mulai mencatat dan mengambil foto untuk laporan, terdengar suara langkah kaki mendekat. Dengan cepat, Sinta bersembunyi di balik tumpukan kayu, merasakan detak jantungnya yang semakin cepat. Sosok yang memasuki ruangan itu tampaknya tidak melihatnya. Sosok itu bergerak dengan tenang, mengenakan jubah hitam yang menutupi hampir seluruh tubuhnya. Sinta menahan napas, takut membuat suara sedikit pun. Dia menatap dengan tajam sosok itu yang berhenti tepat di tengah ruangan, kemudian mulai berbisik kepada dirinya sendiri dengan kata-kata yang tak bisa dimengerti. Setelah beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam, sosok itu akhirnya keluar dari ruang bawah tanah, meninggalkan Sinta yang masih bersembunyi di balik kayu. Saat sosok itu menghilang dari pandangan, Sinta dengan cepat keluar dari tempat persembunyiannya. Dia bergegas meninggalkan bangunan itu, merasa dunia seolah berputar. Pikirannya penuh dengan pertanyaan, apa yang sebenarnya terjadi di kota ini? Mengapa tempat itu tampak seperti pusat dari sesuatu yang lebih besar dan lebih mengerikan? Sinta tahu dia sudah menemukan sesuatu yang besar, dan ini baru permulaan. Ketika dia melangkah keluar dari bangunan tua itu, kabut tebal mulai menutupi kota, semakin menambah misteri yang menyelimutinya. Di sepanjang jalan pulang, Sinta merasa seseorang sedang mengawasinya. Dia tak bisa lagi memisahkan apa yang nyata dan apa yang tidak. Kota ini, dengan kabutnya yang mencekam, kini menjadi lebih dari sekadar tempat baru bagi Sinta. Ini adalah tempat di mana kebenaran tersembunyi, dan dia siap untuk menggali lebih dalam, meskipun ancamannya semakin besar. Malam itu, kabut kembali datang dengan lebih tebal dari sebelumnya, melingkupi kota seperti selimut dingin yang tak terlepas. Sinta duduk di meja kerjanya, merenung. Foto-foto dan catatan yang dia ambil selama penyelidikan semakin menunjukkan adanya pola yang tak bisa diabaikan. Bangunan tua itu, simbol-simbol kuno, dan ritual yang dia temui, semua itu seperti bagian dari teka-teki yang lebih besar. Namun, semakin dalam dia menggali, semakin banyak ancaman yang datang menghampirinya. Di tengah malam yang sunyi, Sinta kembali merasakan adanya kehadiran yang mengawasi. Setiap langkah yang dia ambil, setiap keputusan yang dia buat, selalu ada sesuatu yang mengintainya dari balik kabut. Untuk pertama kalinya, dia merasa ketakutan yang nyata, tak hanya karena apa yang dia temui, tetapi juga karena apa yang belum dia temukan. Pagi harinya, Sinta memutuskan untuk kembali ke bangunan tua. Dia tahu bahwa semakin dia menghindar, semakin banyak pertanyaan yang akan menumpuk. Selain itu, ada perasaan kuat dalam dirinya bahwa sesuatu yang besar sedang menunggu untuk diungkap. Dengan perlahan, dia menyusuri jalan yang sama menuju lokasi itu. Setiap langkahnya terasa lebih berat. Saat Sinta tiba di bangunan, ia merasa seperti ada sesuatu yang berbeda. Suasana di sekitar bangunan terasa lebih mencekam.
Kabut tidak hanya menyelimuti tanah, tetapi juga seakan menembus dinding bangunan, menyelimuti setiap sudut ruangan dengan hawa dingin yang menyentuh tulang. Sinta merasakan ketegangan di udara, seolah ada yang mengawasi setiap gerak-geriknya. Dia memasuki bangunan dengan hati-hati, membawa alat perekam suara dan kamera tersembunyi. Kali ini lebih siap untuk merekam setiap detil. Begitu masuk, hawa dingin menyambutnya kembali. Meskipun ruangannya tampak sama seperti terakhir kali, ada perubahan yang jelas. Barang-barang yang sebelumnya tersebar begitu saja kini tampak lebih tertata. Lilin-lilin yang tak pernah dinyalakan sebelumnya, kini terbakar dengan api yang lemah, memberikan cahaya redup di ruangan yang gelap. Sinta melangkah lebih jauh menuju ruang bawah tanah. Ketika dia sampai di sana, suasana semakin aneh. Dinding-dinding ruang bawah tanah itu tampaknya bergerak, atau mungkin itu hanya kesan yang dia rasakan. Di sana, di meja besar yang terletak di tengah ruangan, ada sebuah objek baru, sebuah buku besar dengan sampul kulit yang tampak usang. Buku itu terbuka, dan di atasnya tertera tulisan yang tak bisa Sinta pahami. Matanya tertuju pada gambar-gambar yang mengelilingi tulisan tersebut. Simbol-simbol yang tampaknya berbicara lebih banyak daripada sekadar gambar biasa. Tanpa sadar, Sinta melangkah lebih dekat. Tangannya terulur untuk membuka halaman buku itu lebih lebar. Saat jarinya menyentuh halaman, sebuah suara berderak terdengar dari arah belakang. Sinta berbalik, dan matanya membelalak. Di ambang pintu, berdiri seorang pria berpakaian hitam, wajahnya tertutup bayangan. Pria itu hanya berdiri diam, matanya yang tajam menatapnya tanpa kata. "Apakah kamu mencari jawaban yang tak akan pernah kamu mengerti?" Suara pria itu serak dan rendah, namun sangat jelas. Sinta terdiam. Perasaannya bercampur aduk antara takut dan penasaran. "Siapa kamu?" tanyanya dengan suara gemetar. Meskipun dia berusaha keras untuk tidak menunjukkan ketakutannya, pria itu mengangkat tangan, menunjuk ke arah buku tersebut. "Kamu tidak akan bisa menghentikan apa yang sudah dimulai. Ada harga yang harus dibayar untuk mengetahui kebenaran," katanya. Lalu, ia mulai mundur perlahan ke arah pintu, menghilang ke dalam kabut yang semakin pekat di luar. Sinta berdiri terpaku, rasa takut mulai meresap ke dalam dirinya. Sesuatu yang lebih gelap dan lebih berbahaya dari yang dia bayangkan mulai terungkap. Apakah ini benar-benar tentang pembunuhan yang terjadi beberapa hari lalu? Atau apakah ada sesuatu yang lebih besar yang mengancam seluruh kota? Sinta merasakan tekanan yang berat di dadanya. Dia tahu, dia tidak bisa mundur sekarang. Terlepas dari ancaman yang datang, dia harus menggali lebih dalam untuk mengungkap kebenaran yang ada di balik kabut ini. Namun, saat dia berbalik untuk meninggalkan ruang bawah tanah, langkah kaki berat terdengar di luar bangunan. Ada seseorang, atau mungkin lebih dari satu, yang mendekat dengan cepat. Sinta merasakan kegelisahan yang semakin menyelimutinya. Ketika dia berlari keluar dari bangunan tua itu, kabut semakin tebal, hampir tidak bisa menembus jalan yang ada di depan matanya. Sinta tahu bahwa setiap langkah yang dia ambil akan semakin membawa dirinya dekat dengan ancaman yang tak terlihat. Namun, di balik ketakutan yang menggerogoti, ada tekad yang kuat dalam dirinya untuk mengungkap kebenaran, meskipun itu berarti menghadapi bahaya yang lebih besar. Pagi setelah pertemuan yang mengerikan di bangunan tua itu, Sinta merasa tidak tenang. Semua yang terjadi semalam, dari buku misterius hingga ancaman dari sosok misterius, terus menghantuinya. Kabut yang menyelimuti kota seakan menjadi bagian dari teka-teki yang semakin sulit untuk dipecahkan. Setiap langkah yang dia ambil semakin mengarah pada satu pertanyaan. Apa yang sebenarnya terjadi di kota ini? Sinta memutuskan untuk mencari lebih banyak informasi. Dia kembali ke kantor polisi, berharap bisa berbicara dengan petugas yang semalam menangani kasus pembunuhan. Namun, saat dia memasuki kantor polisi yang sepi, dia merasa ada sesuatu yang aneh. Petugas-petugas di sana tampak lebih pendiam dari biasanya, bahkan cemas. Seolah mereka sedang menyembunyikan sesuatu atau takut untuk berbicara. Dia mendekati seorang petugas yang terlihat sedikit lebih terbuka, seorang pria paruh baya bernama Pak Arif. "Pak Arif, apakah kamu bisa memberitahuku lebih banyak tentang kasus pembunuhan semalam?" "Sepertinya ada sesuatu yang lebih besar dari yang kita kira," tanya Sinta dengan hati-hati. Pak Arif terlihat ragu sejenak,
lalu menggelengkan kepala. "Kamu harus berhati-hati, Sinta," katanya pelan. "Ada yang lebih besar yang sedang terjadi di kota ini. Banyak yang sudah mencoba mencari tahu, tapi tak ada yang bisa bertahan lebih lama. Kota ini bukan tempat yang aman bagi orang seperti kita." Sinta merasa cemas. Pak Arif jelas tahu lebih banyak dari yang dia tunjukkan. Namun, dia tidak akan berhenti begitu saja. "Pak Arif, aku sudah menemukan beberapa hal di bangunan tua itu. Ada simbol-simbol kuno, sebuah buku, dan seseorang yang mengancamku. Aku harus tahu lebih banyak." Pak Arif menatapnya dengan tatapan serius. "Jangan lanjutkan pencarianmu, Sinta. Apa yang kamu temui bukanlah sesuatu yang bisa dipahami dengan logika. Kota ini memiliki aturan yang tak terlihat, dan ada hal-hal yang lebih kuat daripada yang bisa kita kendalikan." Sinta merasakan ketegangan semakin meningkat. Namun, dia tahu satu hal pasti. Dia tidak bisa mundur. Ada sesuatu yang menuntut untuk diungkap, dan dia merasa semakin dekat dengan kebenaran. Sinta kembali ke apartemennya, menyalakan komputer dan mulai menelusuri catatan-catatan lama tentang kota ini. Beberapa artikel yang dia temukan menceritakan tentang kejadian-kejadian aneh yang terjadi bertahun-tahun yang lalu. Kematian misterius, hilangnya orang-orang, dan rumor tentang sebuah sekte yang pernah ada di kota ini. Namun, artikel-artikel itu juga terhenti begitu saja, tanpa penjelasan lebih lanjut. Di tengah pencariannya, Sinta menerima telepon tak terduga dari seseorang yang mengaku sebagai seorang saksi. Suara di ujung telepon terdengar tergesa-gesa. "Sinta, kamu harus berhenti mencari tahu tentang kota ini. Mereka akan datang untukmu," kata suara itu panik. "Mereka tak akan membiarkanmu mengungkapkan rahasia ini." Sinta terdiam sejenak, mencoba mengatur pikirannya. "Siapa ini? Kenapa kamu mengatakan begitu?" tanyanya. Namun suara itu sudah menghilang begitu saja, meninggalkan Sinta dengan rasa semakin bingung dan cemas. Malam itu, Sinta memutuskan untuk kembali ke bangunan tua. Kali ini, dia membawa rekaman audio untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi di sana. Namun, saat dia tiba, sesuatu yang aneh terjadi. Suasana di sekitar bangunan itu terasa semakin mencekam. Kabut yang tebal kali ini tidak hanya menyelimuti bangunan, tetapi juga menjalar ke jalanan, membuatnya hampir mustahil untuk melihat ke depan. Di dalam bangunan, Sinta menemukan sesuatu yang membuat hatinya berhenti sejenak. Di ruang bawah tanah, dinding yang sebelumnya kosong kini dipenuhi dengan gambar-gambar menyeramkan. Gambar-gambar yang menggambarkan orang-orang yang tampaknya sedang berada dalam upacara ritual. Ada gambar orang yang tampak seperti korban pembunuhan yang terjadi beberapa malam lalu, namun wajah mereka tampak terdistorsi, seolah diambil dari dunia yang berbeda. Di meja besar, ada benda baru, sebuah patung kayu kecil yang tampak sangat tua. Patung itu menggambarkan sosok manusia dengan kepala ular, dan matanya terbuat dari batu yang mengkilap. Sinta merasa ada yang sangat tidak beres dengan benda itu. Rasanya seperti patung itu hidup, memandangnya dengan tatapan yang kosong, namun mengancam. Tiba-tiba, dia mendengar suara langkah kaki di belakangnya. Sinta berbalik, dan kali ini, ada lebih dari satu sosok yang muncul dari kabut. Mereka mengenakan jubah hitam, wajah mereka tak terlihat, hanya bayangan gelap yang bergerak mendekat. Sosok-sosok itu mengelilinginya, seolah-olah menghalangi jalan keluarnya. "Sinta," suara serak yang familiar terdengar dari tengah kerumunan itu, "kami sudah memperingatkanmu." Sinta merasakan ketegangan di sekelilingnya, dan tahu bahwa dia berada dalam bahaya yang sangat nyata. Sosok-sosok itu tidak menunjukkan tanda-tanda kekerasan, namun ada ancaman yang begitu besar dari keberadaan mereka. Kabut semakin tebal, dan Sinta merasa tubuhnya kaku, terperangkap dalam dunia yang tidak bisa ia pahami. Namun, sebelum mereka bisa mendekatinya lebih jauh, Sinta memutuskan untuk melarikan diri. Dengan cepat, dia berlari keluar bangunan, melalui kabut yang semakin pekat. Di luar, sosok-sosok itu tetap mengikutinya, suara langkah kaki mereka terdengar semakin mendekat. Sinta tahu, saat dia melarikan diri dari bangunan itu, dia baru saja membuka pintu ke dalam dunia yang lebih gelap dan lebih berbahaya. Apa yang sedang terjadi di kota ini bukan hanya misteri biasa. Ini adalah sesuatu yang jauh lebih besar, dan dia terperangkap di dalamnya. Sinta berlari terburu-buru, hampir tak bisa menahan napasnya yang terengah-engah. Kabut tebal masih menyelimuti jalanan,
membuat setiap langkahnya terasa semakin sulit. Setiap kali dia menoleh, dia bisa merasakan kehadiran sosok-sosok itu semakin dekat. Bayangan mereka hanya tampak samar di balik kabut, namun Sinta tahu mereka sedang mengejarnya. Rasanya seperti berlari di dalam mimpi buruk yang tak berkesudahan. Ketika akhirnya dia berhasil mencapai jalan utama, kabut mulai sedikit menghilang, tapi ketegangan di tubuhnya masih terasa sangat nyata. Sinta berhenti, menarik napas panjang, berusaha menenangkan dirinya. Di luar bangunan itu, dunia terasa lebih nyata, lebih aman, meskipun dia tahu dia tidak bisa bersembunyi lama. Ada yang mengawasinya, dan dia tidak tahu siapa atau apa mereka sebenarnya. Sinta memutuskan untuk kembali ke kantor polisi, mencoba untuk mencari bantuan dari Pak Arif, yang tadi memberinya peringatan. Mungkin ada sesuatu yang bisa dia lakukan, mungkin dia bisa menemukan petunjuk yang lebih jelas tentang apa yang sedang terjadi. Namun, saat dia sampai di kantor polisi, suasana di sana sangat berbeda. Semua petugas tampak sangat gelisah, seperti mereka sedang menunggu sesuatu yang buruk terjadi. Pak Arif terlihat semakin cemas ketika dia melihat Sinta masuk. "Sinta, kamu tidak bisa terus seperti ini." Mereka sudah mulai mendekat, katanya dengan suara yang lebih lemah dari biasanya. "Apa yang terjadi, Pak Arif? Apa yang sebenarnya sedang terjadi di kota ini?" Sinta bertanya dengan penuh desakan. Tidak bisa menahan rasa takut yang semakin menguasainya. Pak Arif menghela napas berat. Ada kekuatan yang lebih besar di balik semua ini. Kekuatan yang telah mengendalikan kota ini selama bertahun-tahun. Kota ini terikat oleh suatu perjanjian lama. Perjanjian dengan sesuatu yang tak terlihat. Setiap orang yang mencoba mengungkapnya akan diburu. Dan mereka yang berada di balik semua ini tidak akan berhenti sampai semuanya musnah. Sinta terdiam, mencoba memahami kata-kata Pak Arif. "Perjanjian dengan siapa?" tanyanya dengan suara bergetar. Pak Arif menghindari tatapannya. "Aku tidak bisa memberitahumu lebih banyak, Sinta. Aku takut mereka akan datang untukku juga jika aku terus berbicara." Sinta tahu bahwa Pak Arif tahu lebih banyak dari yang dia ungkapkan, namun dia tidak bisa memaksanya lebih jauh. Dia harus mencari tahu sendiri, meskipun itu berarti menghadapi bahaya yang lebih besar lagi. Setelah keluar dari kantor polisi, Sinta pergi ke perpustakaan kota, mencari buku-buku atau dokumen yang bisa memberikan jawaban tentang perjanjian yang disebutkan Pak Arif. Namun, saat dia menelusuri rak-rak buku tua, dia menemukan sesuatu yang lebih mengejutkan. Sebuah dokumen lama dengan segel yang sudah hampir pudar tergeletak di atas meja baca. Di atasnya tertulis nama yang membuat jantungnya berdegup kencang, Kota yang Terlupakan. Dokumen itu berisi catatan sejarah kota ini, tetapi bukan catatan biasa. Hal-hal yang tertulis di dalamnya sangat aneh dan tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Tentang sebuah perjanjian yang dilakukan oleh pendiri kota ini dengan entitas yang disebut sebagai penunggu kabut, sebuah makhluk yang berasal dari dunia lain, yang hidup dalam kabut dan membutuhkan pengorbanan manusia untuk tetap ada. Sinta merasa darahnya berdesir dingin saat membaca dokumen itu. Apakah ini yang sebenarnya terjadi? Apakah semua peristiwa aneh yang terjadi di kota ini, kematian, hilangnya orang-orang, dan ritual-ritual gelap, merupakan akibat dari perjanjian itu? Dan apa hubungannya dengan kematian yang baru-baru ini terjadi? Dia terus membaca lebih dalam, mencoba menemukan lebih banyak petunjuk. Ada satu kalimat yang menonjol. Yang terpilih harus membayar harga, dan harga itu adalah jiwa. Sinta menggigil. Apa yang dimaksud dengan yang terpilih? Dan siapa yang menjadi target berikutnya? Di tengah pembacaannya, Sinta merasa sebuah sentuhan di pundaknya. Ketika dia menoleh, dia melihat seorang pria berdiri di belakangnya. Wajahnya tertutup bayangan. Pria itu tersenyum. Senyuman yang mengerikan. "Kamu tahu terlalu banyak sekarang, Sinta," kata pria itu dengan suara yang dalam dan bergetar. Tidak ada yang bisa menghentikan apa yang sudah dimulai. Sinta terkejut, melangkah mundur. "Siapa kamu? Apa yang kamu inginkan?" tanyanya dengan suara gemetar. Pria itu mengangkat tangannya, menunjuk keluar jendela. "Kota ini adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar, dan kamu akan segera menjadi bagian dari itu." Sinta merasa terjebak, tidak tahu harus berbuat apa. Apakah pria ini adalah salah satu dari sosok yang mengikuti dan mengancamnya? Atau apakah dia bagian dari mereka yang mengendalikan kota ini, seperti yang diceritakan oleh Pak Arif? Sinta tahu satu hal dengan pasti, dia tidak bisa mundur.
Kabut yang menutupi kota ini bukan hanya sebuah fenomena alam. Itu adalah simbol dari sesuatu yang jauh lebih gelap dan lebih kuat. Sesuatu yang siap menelan semuanya, bahkan dirinya sendiri. Saat pria itu menghilang ke dalam kabut, Sinta berdiri terpaku, mencerna apa yang baru saja dia dengar. Tidak ada lagi jalan mundur. Pencariannya kini semakin dalam, dan dia tahu dia harus menemukan cara untuk mengungkap kebenaran sebelum semuanya terlambat. Hari-hari semakin berat bagi Sinta. Setiap langkah yang dia ambil semakin menjauh dari kenyamanan dan semakin mendekat pada kegelapan yang tak terbayangkan. Dia tahu bahwa kota ini, dengan segala keanehannya, tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Semua petunjuk yang dia temukan, dari buku tua yang ditemukan di perpustakaan, hingga ancaman yang datang dari sosok misterius, semuanya mengarah pada satu titik yang tak bisa dihindari. Malam itu, Sinta merasa semakin terhimpit oleh ketakutan. Setelah pertemuannya dengan pria misterius di perpustakaan, dia merasa dirinya semakin terperangkap. Suasana di kota pun semakin aneh, dengan kabut tebal yang tak kunjung hilang dan semakin menutupi setiap sudut jalanan. Setiap kali dia mencoba melangkah keluar dari rumahnya, ada perasaan bahwa sesuatu mengawasinya dari balik kabut, tapi dia tak bisa berhenti. Sinta tahu bahwa ada sesuatu yang harus dia temukan sebelum semuanya terlambat. Sebelum kota ini jatuh ke dalam kegelapan abadi. Pukul 10 malam, dia memutuskan untuk kembali mengunjungi bangunan tua yang pertama kali dia masuki. Bangunan itu seakan menjadi pusat dari semua peristiwa misterius yang terjadi di kota ini. Hanya ada satu cara untuk mengetahui lebih jauh tentang perjanjian yang melibatkan penunggu kabut dan apa yang sebenarnya terjadi pada mereka yang terpilih. Sinta membawa alat perekam suara dan beberapa perlengkapan lain yang bisa membantunya mengungkap lebih banyak rahasia. Dia tidak tahu apa yang akan dia hadapi, namun tekadnya untuk mengungkap kebenaran jauh lebih besar daripada rasa takut yang merayap di dalam dirinya. Begitu tiba di depan bangunan, suasana di sekitar seolah berubah. Kabut yang tebal menyelimuti jalanan semakin memadat, dan lampu jalan yang biasanya menyala terang kini tampak redup. Setiap langkah yang diambil Sinta terdengar bergema, menambah kesan menakutkan yang menyelimuti area itu. Sinta memasuki bangunan dengan hati-hati, perasaan tak menentu mulai merayapi dirinya. Di dalam, suasana semakin mencekam. Setiap ruangan seakan memelihara kesunyian yang menakutkan. Namun kali ini ada sesuatu yang berbeda. Di ruang utama, dinding yang sebelumnya kosong kini dipenuhi dengan tulisan-tulisan yang tampaknya berupa simbol-simbol kuno. Sinta mendekati dinding tersebut, matanya mencoba membaca apa yang tertulis. Tiba-tiba, dia mendengar suara langkah kaki di belakangnya. Sosok itu datang tanpa suara, seolah-olah muncul dari bayang-bayang kabut yang pekat. Sinta menoleh, dan di sana berdiri seorang pria tua yang mengenakan jubah hitam, wajahnya tertutup bayangan, hanya matanya yang bersinar dalam kegelapan. "Sinta, kamu akhirnya datang." Suara pria itu terdengar dalam, seperti gema dari dunia lain. "Kami tahu kamu akan datang. Kamu adalah yang terpilih." Sinta terdiam, darahnya membeku. "Apa maksudmu dengan terpilih?" tanyanya. Suaranya bergetar, namun dia berusaha tetap tenang. Pria itu mengangkat tangannya, menunjuk ke dinding tempat simbol-simbol itu terukir. "Kamu sudah mengungkap lebih banyak daripada yang kamu kira. Ini bukan hanya tentang kota ini, Sinta. Ini tentang perjanjian yang sudah dibuat berabad-abad yang lalu. Perjanjian dengan penunggu kabut. Setiap generasi akan ada yang terpilih, dan kamu adalah yang berikutnya." Sinta merasa dunia seakan berputar. Semua yang dia pelajari, semua yang dia coba ungkapkan, ternyata ada kaitannya dengan dirinya sendiri. "Aku tidak mengerti. Apa yang harus aku lakukan?" Pria itu tersenyum, senyuman yang tampak penuh misteri. "Kamu tidak perlu melakukan apa-apa. Yang harus kamu lakukan adalah menerima kenyataan bahwa kamu adalah bagian dari perjanjian ini. Dan saatnya akan tiba, saat kabut itu datang dan penunggu kabut menuntut bayaran." Sinta merasa tercekik oleh kata-kata itu. Dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa dia harus menjadi bagian dari perjanjian yang begitu gelap. Namun, sebelum dia bisa mengatakan apapun, pria itu melangkah mundur, menghilang ke dalam kabut yang semakin pekat. Sinta berdiri di sana, bingung dan ketakutan. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa dia? Mengapa kota ini? Namun, sebelum dia bisa melangkah lebih jauh, sebuah suara datang dari belakangnya.
"Jangan lari, Sinta. Kamu tidak bisa menghindar dari takdirmu." Suara itu menggema, terdengar lebih keras dan semakin dekat. Sinta berlari, tidak peduli kemana arah langkahnya. Namun kabut semakin tebal, membuatnya kesulitan melihat apa yang ada di depannya. Suara langkah kaki yang berat semakin mendekat, seperti suara dari sosok yang tak bisa dilihat, namun bisa dirasakan. Sosok itu tampak mengejarnya, menyusup ke dalam kabut yang semakin pekat. Ketika Sinta merasa hampir kehilangan harapan, dia mendengar suara lain, suara yang lebih familiar. "Sinta! Sinta! Cepat!" Suara itu datang dari arah pintu keluar bangunan. Dia berbalik, dan di sana berdiri Pak Arif. Wajahnya tampak lebih pucat dari sebelumnya, namun ada tekad di dalam matanya. "Sinta, kamu harus keluar dari sini. Mereka akan datang. Kita tidak punya waktu lagi." Sinta tidak tahu apa yang harus dilakukan. Namun, satu hal yang dia tahu, dia tidak bisa membiarkan dirinya jatuh ke dalam kegelapan ini. Dia berlari menuju Pak Arif, dengan harapan dia bisa keluar dari tempat itu. Namun, saat dia mencapai pintu, kabut itu seakan menutupnya, seolah-olah ada kekuatan yang menghalangi. "Sinta, cepat!" teriak Pak Arif lagi, menarik tangannya. Dengan segenap tenaga, Sinta melompat keluar, dan kabut itu seketika mulai menghilang. Namun, meskipun dia berhasil keluar, Sinta tahu ini belum berakhir. Kabut itu tidak akan hilang, dan kota ini masih menyimpan banyak rahasia yang harus diungkap. Sinta menyadari bahwa ancaman belum berakhir. Setelah banyak kejadian-kejadian aneh yang Sinta alami, dia akhirnya memutuskan pulang ke rumahnya dengan banyak pertanyaan belum terungkap. Terima kasih telah mengikuti cerita ini sampai akhir. Kalau kamu ingin cerita horor lainnya, jangan lupa bantu subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video terbaru. Sampai jumpa di cerita berikutnya.